Oke, pada pertemuan atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah teknik untuk menyelesaikan integral yang teknik tersebut sebenarnya merupakan teknik tambahan atau teknik lanjutan dari beberapa teknik yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Oke, teknik ini sering disebut dengan teknik penyelesaian improper integral. Baik, ini teknik tentang apa atau bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan pada penyelesaian improper integral itu yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Ya, kita masuk pada introduction atau untuk mengawali pembicaraan kita kali ini, kita dihadapkan pada dua buah fungsi di sini. Fungsi yang pertama adalah fungsi y sama dengan ln x per x kuadrat. Dan yang kedua adalah y sama dengan 1 per akar x. Pada kedua fungsi ini, kita ingin mendapatkan informasi apakah area under curve yang dibatasi oleh kurva-kurva ini adalah area yang berhingga atau finite, seperti itu. Ini pertanyaan yang akan kita coba jawab dengan kita akan melihat kasus demi kasus. Oke. Pada kasus yang pertama, kita temui bahwa, atau kasus yang A ya, itu kita melihat atau kita temui bahwa area yang dimaksud, area yang berwarna biru ini, itu tidak dibatasi oleh titik yang berhingga. Di sini titik yang pertama atau titik batas pertama adalah 1, yang itu tidak ada permasalahan di sana. Namun pada batas atas atau limit atas dari area ini adalah bukan suatu nilai berhingga. Di sini batasnya adalah tak hingga. Yang ini akan menjadi permasalahan pertama yang akan kita bahas, yaitu domain dari integrasinya itu adalah tak berhingga. Di sini domain di sini untuk batas bawah itu berhingga, namun batas atasnya tak berhingga. Ini adalah kasus pertama yang akan coba kita selesaikan atau kita diskusikan. Untuk kasus kedua atau problem yang kedua adalah apabila kita punya sebuah area yang ini ditunjukkan pada gambar B, itu bahwasannya tidak pada semua titik itu merupakan kurva atau merupakan titik yang dapat kita selesaikan. Dengan kata lain, fungsi y sama dengan 1 per akar x itu mempunyai titik discontinue pada area yang akan kita evaluasi. Pada contoh gambar B ini, kita akan mengevaluasi kurva ini, mulai kurva y sama dengan 1 per akar x itu dari 1 sampai 0, seperti itu. Yang menjadi masalah adalah pada saat tepat 0, nilainya tidak terdefinisi atau discontinue pada saat x sama dengan 0. Nah, ini adalah kasus atau jenis yang kedua, yang mana domainnya itu finite, tapi ternyata range-nya itu infinite atau range-nya tidak terbatas karena ada letak atau ada posisi, ada titik yang itu discontinue di antara domain yang akan kita coba analisis atau yang akan kita coba hitung. Ya, kita masuk pada jenis yang pertama, pada pembahasan yang pertama, yaitu sering disebut dengan improper integral tipe 1 atau type 1. Oke, kita mulai pembahasan untuk type 1 ini dengan sebuah pengantar. Pengantar di sini kita menggunakan sebuah contoh
Contohnya adalah kita memiliki sebuah kurva. Kurva Y sama dengan E pangkat minus X per 2, yang mana kurva tersebut itu kita batasi, kita analisis atau kita amati pada kuadran pertama. Oke, pada kuadran pertama di sini kurvanya adalah Y sama dengan E pangkat minus X per 2, dan yang menjadi masalah di sini adalah kita harus mengevaluasi pada infinite region ya. Ya, kita akan mengevaluasi pada infinite region ini, yang mana berarti batasnya atau batas atas ya. Kenapa batas atas? Karena kita sudah punya kata kunci yaitu di first quadrant atau kuadran pertama. Yang mana kuadran pertama itu pada sumbu X mulai atau X itu akan dimulai dari 0 sampai tak berhingga. Atau kalau kita tuliskan bisa menjadi seperti ini. Ya, oke. Nah, batas inilah yang menjadi permasalahan kita, yang mana sebelumnya belum pernah kita coba selesaikan atau belum ada teknik yang kita bahas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita akan coba terlebih dahulu untuk mendekati problem ini. Kita bisa sedikit melupakan batasan tak hingga ini. Sehingga cara yang bisa kita tempuh adalah kita akan mencoba bagaimana kalau batasnya itu kita geser. Batasnya tidak lagi tak berhingga, tapi batasnya berhingga. Kita akan memilih sebuah variabel atau sebuah batas B, yang mana batas tersebut sementara itu menggantikan batas yang ingin kita analisis atau ingin kita amati aslinya, atau kita amati yaitu tak berhingga. Sehingga kita bisa sedikit mengubah yang mana ketika tadi batasannya tak berhingga menjadi berhingga. Baik, untuk problem yang kita hadapi adalah kita ingin mencari area under curve. Sehingga secara sederhana kita mengetahui bahwa area under curve dari sebuah kurva yang mana dibatasi oleh X sama dengan A sampai X sama dengan B itu dapat kita analisis, dapat kita cari, dapat kita hitung menggunakan integral dari A sampai B, yaitu mengevaluasi Y sama dengan E pangkat minus X per 2. Baik, kita dapat tuliskan yang mana bila kita ingin menganalisis pada fungsi atau pada saat B, bukan pada saat berhingga, maka kita dapat tuliskan seperti ini. Misalkan kita tuliskan dia A sebagai fungsi B, yang mana B ini adalah batas atas. Kita memilih suatu bilangan sembarang B yang itu akan menggantikan atau sementara menggantikan batas yang kita inginkan sebenarnya. B ini adalah sembarang batas atau sembarang nilai yang dia sifatnya berhingga. Sehingga B itu bukan tak berhingga seperti itu. Sehingga kita dapat sedikit mengubah bentuk dari analisis atau bentuk dari perhitungan yang ada. Yang mana awalnya kita akan menganalisis dari batas bawah B, batas bawah 0 sampai batas atas B. Seperti itu. Ya, untuk fungsi yang kita analisis adalah Y atau di sini E sama dengan E pangkat minus X per 2. Ya, oke. Untuk fungsi ini dapat kita selesaikan ya dengan mudah, yaitu kita akan mendapatkan minus 2 dikalikan dengan E pangkat min X per 2. Kita akan evaluasi dari 0 sampai B. Oke, kita perhatikan batas atasnya bukan lagi tak hingga tapi B. Sehingga kita akan dapatkan ya hasil evaluasinya adalah ya kita cukup mengganti variabel X menjadi variabel B pada saat
nilainya B, dan pada saat 0 maka minus 2 pangkat E pangkat 0 atau dikalikan dengan 1. Sehingga kita memperoleh hasil akhir yaitu minus 2 E pangkat minus B per 2 ditambah, tidak dikurang karena tadi minus-minus ya, itu ditambah dengan 2. Inilah hasil akhir dari kalkulasi, dari pengamatan saat kita coba mengevaluasi area under curve-nya mulai dari titik origin sampai X sama dengan B. Baik, kita sudah memperoleh hasil akhirnya seperti ini. Namun, ini bukan hasil akhir yang itu sama atau ekuivalen dengan apa yang ingin kita cari, yaitu infinite region atau batasnya tak berhingga. Sehingga kita akan mencoba satu proses lagi, kita menambahkan satu proses lagi, yaitu bagaimana bila kita geser. Yang mana tadi kita menetapkan batas X sama dengan B, kita coba geser sampai batasnya mendekati tak berhingga. Yang mana kita dapat melakukan operasi tersebut menggunakan operator limit. Ya, kita akan kenakan limit pada hasil evaluasi fungsi, hasil evaluasi ya A tadi ya. Oke. Maka apabila AB, kita ganti dengan warna yang sama. Ya, apabila AB itu kita dekati saat B, itu kita ubah atau kita dekati ke nilai tak berhingga, maka akan kita dapatkan limit B mendekati tak berhingga, yaitu kita akan mengevaluasi fungsi AB. Yang mana fungsi AB sudah kita peroleh di atas, sehingga kita bisa substitusikan langsung menjadi limit B mendekati tak berhingga dengan nilai yang kita evaluasi adalah minus 2 E pangkat minus B per 2 ditambahkan dengan 2. Oke, dari sini ya apabila B minus B per 2 itu kita gantikan dengan tak berhingga, maka akan menjadi E pangkat minus tak berhingga, yang itu nilainya adalah 0, sehingga kita akan dapatkan hasil akhirnya yaitu 2. Yang ini adalah hasil akhir yang sudah sesuai dengan keinginan kita semula, yaitu kita ingin mengevaluasi region yang tak berhingga pada kuadran pertama. Sehingga hasilnya atau region tersebut, walaupun kita evaluasi sampai tak berhingga, namun nilainya berhingga, yaitu pada kesempatan ini atau pada soal ini kita dapatkan nilainya adalah 2. Nah, penjelasan yang sebelumnya itu merupakan salah satu case yang ada pada improper integral tipe pertama. Pada improper integral tipe pertama kita ada 3 case, 3 kasus, 3 ya jenis permasalahan yang dapat kita selesaikan dengan teknik tipe pertama ini. Yang mana permasalahan pertama itu adalah pada saat efek itu continuous mulai dari A sampai mendekati tak berhingga. Yang kedua adalah efeknya continuous, yaitu mulai dari mendekati minus tak berhingga sampai B. Dan yang terakhir adalah apabila kita mengevaluasi fungsi fx yang continuous, yang itu mulai dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Seperti itu. Dari ketiganya, itu kita akan melakukan atau kita dapat mengevaluasi integral tersebut dengan cara yang serupa, yaitu kita evaluasi dengan kita sedikit menggeser batas yang tak berhingga menjadi batas berhingga, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu hasilnya atau hasil penyelesaian integral tadi itu akan kita evaluasi kembali atau kita tambahkan proses di mana
yang tadi kita geser menjadi berhingga, kembali kita geser untuk tak berhingga seperti keinginan kita semula. Oke, untuk yang pertama, pada saat kita punya fungsi yang continuous dari A sampai tak berhingga, maka yang kita geser adalah cukup pada bagian yang tak berhingga, sehingga kita hanya mengganti tak berhingga menjadi B. Dan ini akan kita evaluasi terlebih dahulu, sehingga bagian yang berwarna biru itu akan kita evaluasi lebih dahulu. Maaf ya, bagian berwarna biru, bukan berwarna merah. Saya hapus dulu, saya akan ganti dengan yang berwarna biru ya. Oke, ini yang nanti akan kita evaluasi pertama. Setelah itu hasilnya akan kita evaluasi dengan operator limit. Ya, yang perlu diperhatikan, yang teman-teman perlu perhatikan adalah ini bukan lagi tak berhingga tetapi suatu nilai B. Ya, itu pun juga berlaku untuk permasalahan yang kedua, hanya saja berbeda. Yang berbeda adalah batasnya. Batas bawahnya bukan lagi minus tak berhingga tapi suatu nilai berhingga A. Untuk kasus yang terakhir itu merupakan kombinasi dari case pertama dan case kedua. Sehingga yang kita lakukan adalah kita akan memecah atau kita akan memilih suatu nilai C yang itu akan memecah integrasi tadi menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama mulai dari minus tak berhingga sampai C. Dan yang kedua adalah C sampai tak berhingga. Oke, ya. Jadi seperti ini. Jadi yang untuk yang berwarna biru itu adalah yang tak berhingga atau batas atasnya yang tak berhingga atau yang batas atasnya yang tidak terbatas. Kalau untuk yang hijau adalah batas bawahnya yang tidak terbatas. Sehingga ini adalah kombinasinya. Ini batas bawahnya dan yang satunya adalah batas atasnya. Kita akan gunakan cara pertama dan cara kedua untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan kasus atau case yang ketiga seperti itu. Oke, dari ketiga cara ini kita akan mendapatkan hasil yang mana hasilnya bisa dua macam. Apabila limit yang kita kenakan pada hasil integrasi tadi ataupun yang ketiga itu berarti kita jumlah dari limitnya tadi itu merupakan suatu nilai tertentu, maka kita dapat katakan bahwa integralnya itu konvergen seperti itu. Namun apabila kita tidak mendapatkan nilai atau nilai limitnya itu tidak ada, maka improper integral yang kita evaluasi sifatnya adalah divergen. Ya. Pada contoh pertama kali ini kita akan mencoba mengevaluasi sebuah improper integral yang masuk pada case yang pertama, yaitu kita punya limit bawah, limit batas bawah atau batas bawahnya adalah nilai yang berhingga. Dalam kasus ini adalah 1 dan batas atasnya tak berhingga. Oke, kita masih sama. Problem yang akan kita coba selesaikan adalah kita akan mencoba menghitung area under curve di sini, ya. Yang mana area under curve tersebut dibatasi oleh fungsi y sama dengan ln x per x kuadrat. Oke, kemudian fungsi tersebut itu dibatasi atau akan kita evaluasi dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan tak berhingga. Nah, pertanyaannya adalah apakah fungsi tersebut finite ya atau terbatas? Apabila iya, berapakah nilainya? Oke, terlebih dahulu yang pertama kita perlu mencermati bentuk dari kurvanya, yaitu y sama dengan ln x dibagi dengan x kuadrat.
Oke, kita mulai dari 1, sehingga kita coba cek dulu pada saat 1 ya nilainya berapa. Ln 1 itu kosong atau 0 ya, sehingga nilai pertama atau nilai saat X sama dengan 1 Y-nya adalah 0. Kemudian dia akan naik sedikit ya sampai batas tertentu ya, yang nanti teman-teman bisa mencari titik puncaknya dengan cara ya memberikan atau menurunkan kurva Y tersebut. Oke, ya setelah ada sampai fungsi puncak, dia akan menurun sampai nilainya semakin kecil karena kita punya pembagi yaitu X kuadrat. Oke, dan saat X kuadratnya tak berhingga, maka nilainya akan 0. Nah, pertanyaannya terbatas atau tidak seperti itu. Oke, ya kira-kira kalau kita ilustrasikan bentuknya menjadi seperti ini ya. Dan kita akan gunakan cara yang sama seperti cara yang sudah kita bahas atau strategi yang dibahas pada slide sebelumnya. Yaitu sementara itu kita tidak akan melakukan evaluasi dari 1 sampai tak berhingga, namun akan kita evaluasi terlebih dahulu dari 1 sampai B. Kira-kira seperti itu. Batas bawahnya masih sama, batas atasnya yang berbeda. Setelah selesai, nanti kita akan geser B-nya agar B-nya mendekati tak hingga dengan operator limit. Oke, kita akan coba evaluasi. Jadi gambarnya masih sama, kemudian kita akan coba pertama-tama kita evaluasi, yaitu apabila kita menggunakan batas atasnya tertentu atau B. Oke, maka ya luasan dari 1 sampai B itu dapat kita evaluasi menjadi ya integral dari 1 sampai B, kemudian kita akan gunakan fx ya. Fx di sini adalah ln x per x kuadrat ya dx. Oke. Ini adalah kurva yang ini ya. Ini akan kita evaluasi kira-kira berapa luasnya saat kita mengevaluasi sampai B. Oke, maka ya kita dapat selesaikan kira-kira akan jadi seperti ini ya. Jadi kita punya ln x dikalikan dengan 1 per x kuadrat. Maka kita perlu menyelesaikan karena ada 2x ya, ada x di pembilang dan penyebut, maka kita dapat menyelesaikan menggunakan integral by parts. Jadi kita pisahkan, yaitu part pertama untuk ln x, part kedua adalah 1 per x kuadrat. Nah, kita menyelesaikannya dengan ya strategi tersebut, sehingga kita akan peroleh UV dikurangi integral V du. Oke, dari sini maka kita memperoleh hasil yang depan ya, UV adalah ln x, kemudian akan ya ln x dan 1 per x kita evaluasi dari 1 sampai B. Kemudian kita menyelesaikan integrasi yaitu minus 1 per x, minus 1 per x, kemudian 1 per x dx. Oke, ya kira-kira seperti ini. Mungkin untuk sedikit tulisannya sedikit mepet yang di belakang ya, semoga terbaca. Nah, kemudian kita sudah punya dua bagian yang bisa kita selesaikan sendiri-sendiri karena ada proses pengurangan ya. Yang depan kita akan memperoleh ya cukup mudah, ini 1, kemudian ln 1 0, jadi nggak ada, tinggal yang B, sehingga tinggal minus ya, ini maaf ini kayak kurang ya. Ya ini negatif ya. Oke. Jadi kita akan punya ln B minus ln B per B. Oke, untuk hasil integrasinya kita akan punya 1 per x
Oke ya, 1 per X. Kemudian kita evaluasi dari 1 sampai B. Maka kita dapatkan yang depan masih sama, ln B per B, kemudian hasil evaluasinya adalah minus 1 per B ditambahkan dengan 1. Ya, oke, ini adalah hasil akhir dari kita mengevaluasi integral ln X per X kuadrat yang kita lihat atau kita hitung dari 1 sampai B. Nah, setelah ini kita masih ada sebuah proses lagi, yaitu menggeser B untuk mendekati nilai tak berhingga. Oke, sementara kita catat dulu hasilnya, kita catat di sini, sehingga integral 1 sampai B ln X per X kuadrat dx itu sama dengan minus ln B per B dikurangi 1 per B tambah 1. Ya, oke. Sementara itu kita akan hapus dulu semua untuk kita lanjutkan nanti untuk kita menghitung limitnya. Jadi kita masih ada sebuah proses, yaitu proses menghitung limit dari hasil yang sudah kita peroleh tadi. Oke, kita punya saat kita ingin dekati nilai B ke tak berhingga, maka kita akan mendapatkan apa yang ingin kita hitung sebelumnya, yaitu 1 sampai tak berhingga ln X per X kuadrat dx, yang mana itu sama dengan limit B tak berhingga, kemudian integral dari 1 sampai B ln X per X kuadrat. Oke, dari sini kita sudah punya ini dari bawah sini ya, sehingga kita tinggal substitusikan saja. Kita akan punya limit B mendekati tak berhingga, ya, limit B mendekati tak berhingga, kemudian yang akan kita evaluasi adalah minus ln B per B dikurangi 1 per B ditambah dengan 1. Ya, baik, ini beberapa sudah jelas ya. Minus 1 per B, B-nya tak berhingga, ini akan jadi 0. Ini konstanta tetap, yaitu 1. Oke, maka kita bisa sederhanakan menjadi B tak berhingga minus ln B per B dikurangi 0 ditambah 1. Oke, ya, untuk menyelesaikan bentuk yang ini, ya, yang ini ya. Nah, ini kita perlu rule khusus ya. Karena apa? Kita punya bentuk di sini ketika kita evaluasi, maka kita akan dapatkan bentuk minus ln B ya, yaitu tak berhingga. Kemudian ya B sendiri kalau kita dekati tak berhingga jadi tak berhingga, sehingga kita akan dapatkan ini bentuknya adalah tak berhingga per tak berhingga, yang mana kita akan dapat selesaikan bila nanti kita mencermati bahwa kita punya rule untuk menyelesaikan kasus limit yang berbentuk seperti ini, yaitu rule dari L'Hospital atau L'Hospital rule, seperti itu. Ya, L'Hospital rule mengatakan bahwa apabila kita menemukan salah satunya bentuk tak berhingga dibagi tak berhingga, maka kita dapat selesaikan dengan cara mengevaluasi turunan dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Oke, sehingga kita dapatkan di sini ya dengan limit yang masih sama. Ini minusnya kita taruh depan ya, minus limit B tak berhingga, kemudian kita punya turunan dari ln B adalah 1 per B, kemudian turunan dari B itu konstanta 1. Oke, ini kita gabung saja jadi 1. Oke, maka untuk kasus ini ya 1 per B per 1 atau jadi 1 per B kita limit minus ya, kita limitkan ke tak berhingga, itu jadi 0, sehingga kita akan punya
0 plus 1 atau hasil akhirnya 1. Oke, maka area ini atau area yang ada yang dibatasi oleh kurva fx ini akan bernilai 1 saat kita evaluasi dari 1 sampai tak berhingga. Ya, ini adalah sedikit penjelasan tambahan untuk L'Hospital Rule ya, yang tadi sempat kita singgung di contoh pertama. Yang ini adalah sedikit penjelasan yang lebih lengkap mungkin, yang sebenarnya teman-teman sudah memperoleh pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan saat membahas mengenai limit. Namun kita akan review sedikit apa itu L'Hospital Rule dan apa efeknya. Jadi L'Hospital Rule mengatakan bahwa saat kita memiliki fungsi fx dan fungsi gx, yang mana fungsi tersebut adalah dapat diturunkan atau differentiable, kemudian kita punya turunan dari g pada titik A, yang nanti akan kita evaluasi ya, pada titik A itu tidak 0. Oke. Jadi di sekitarnya ya, walaupun mungkin boleh jadi pada saat A itu 0, tapi pada saat didekati itu tidak 0. Nah, maka kita dapat mengevaluasi nilai limit x mendekati A dari fx dibagi dengan gx. Nah, ini apabila efek dengan gx itu hasilnya biasa dalam tanda kutip, ya formnya, bentuknya adalah ya sebuah nilai biasa yang itu terdefinisi, sehingga rule ini tidak diperlukan. Kita dapat menyelesaikan dengan cara aritmatik biasa. Namun apabila kita temui bentuknya adalah seperti ini, yaitu yang bentuk pertama adalah saat kita limitkan itu nilai fx-nya adalah 0 dan gx-nya adalah 0. Saat kita limit dari x mendekati A, kedua-duanya itu nilainya 0 atau bentuknya akan jadi 0 per 0. Atau nilainya itu saat kita dekati dengan A menjadi tak berhingga, plus minus tak berhingga ya. Yang mana itu masuk bentuk kedua, yaitu tak berhingga dibagi dengan tak berhingga. Maka kita dapat selesaikan persamaan tersebut, efek dibagikan dengan gx itu dengan cara menurunkan masing-masing fungsinya, yaitu pembilang dan penyebut kita turunkan, baru kita selesaikan limitnya. Seperti itu. Sehingga apabila kita menemui bentuk, yang pertama bentuk 0 per 0, yang kedua bentuk tak berhingga per tak berhingga, ini khusus ada pembilang dan penyebut ya. Nah, maka kita dapat mencari cara yang lain, yaitu kita turunkan terlebih dahulu, baru kita evaluasi. Seperti itu. Ini kira-kira penjelasan singkat mengenai L'Hospital Rule ini. Yang tadi juga sempat kita pergunakan ya rule tersebut untuk menyelesaikan langkah kedua, yaitu langkah untuk operasi limitnya. Oke, kita lanjutkan kembali.